Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Mazhab Hambali mengatakan tak batal, karena dia tak masuk ke rongga, tak masuk ke dalam, hanya di ujung lidah. Di ujung lidah ini ada perasa. Ini teteskan, maka tak batal, karena tak masuk. Habis dirasanya gini, habis itu di ludahnya boleh. Tak masuk ke sini, tak masuk. Mazhab Hambali, tapi saya tak mengamalkan. Saya tidak mengamalkan. Ini saya jawab, mana tahu nanti ada ustaz. Saya bilang tak boleh. Tiba-tiba ada ustaz mengatakan, oh tak tahu Ustaz Somad. Saya tahu, tapi saya tak amalkan. Kenapa? Membuka pintu celah. Saya tak menyalahkan Imam Hambali. Orang sekarang imannya tak macam Hambali. Asyik mencicip aja dari pagi. Cicip, sikit. Berapa menit setelah berbuka baru azan Pak Ustaz? Waktu azan itulah berbuka. Tengok definisi puasa. Imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh, ila ghurubis syamsi, tenggelam matahari, syafaq ahmar, azan maghrib. Hanya saja bagi muazin minum dia dulu. Muazin itu dianjurkan minum dia. Zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, baru dia azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu dah minum tuh. Kalau yang belum minum, Allah, belum minum tuh. Apakah boleh kita makan setelah selesai, setelah Isya masuk? Yang penting batalkan dulu puasanya dengan minum kah, makan buah kah. Jangan makan es, karena usus itu kering. Knalpot yang kering panas disiramkan air es, mengelupas cat-catnya. Begitulah usus kita itu rusak. Maka yang paling bagus, orang Mesir korma kering, bukan korma yang basah, korma kering, pecah-pecah, buang bijinya, masukkan ke dalam, siram pakai air panas. Agak-agak 2 jam menjelang berbuka, nanti menyatu dia, diminum. Itulah yang paling bagus. Minum kesukaan Nabi, air korma. Minum air korma, bagus, manis dia, maka usus kita awet. Apa boleh saya berbuka di masjid? Tengok jamnya. Kalau udah sampai pula jam 6.23, 6.23 berbuka lah. Tapi soalnya sekarang azan ini udah berbuka. Cepat betul. Sekarang ini semua azan ini bunyi azan maghrib. Zuhur pun bunyi azan maghrib. Berbuka, dia Ansifah tanya, kenapa kau buka? Kata Ustaz Somad, boleh berbuka di masjid. Tengok dulu jamnya. Sedangkan saya masih punya suami dan anak. Kenapa tak berbuka di rumah? Istri tak boleh keluar rumah. Selangkah keluar rumah kalau tak diizinkan suami, maka dia masuk neraka. Tapi suami saya melarang saya ke masjid, Pak Ustaz. Suami kau Islam? Tidak. Berarti kau berzina selama ini. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada suami kalau menyebabkan melawan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau masjid, jangan kau pakai jilbab. Aku tak suka nengok bini bertudung macam nenek-nenek. Aku mau kau buka jilbab kau. Rambut buat macam sarang tawon, cat 3 warna merah, kuning, kelabu. Tidak wajib taat kepada laki Fir'aun, hantu begu ganjang macam ini. Maka nikahkanlah anak, kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau kau mau menikahkan anak, tengok sifat laki itu 2. Yang pertama, din, agamanya bagus. Yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya bagus. Karena banyak orang sekarang akhlaknya bagus, sopan, santun, bercakap pelan. Tinggal di mana? Jalan Sudirman. Itu bukan sopan, mau mati. Tapi tak sembahyang. Ada pula sebaliknya, orangnya sembahyang tak tinggal, tapi kasar. Macam Ustaz Somad nih lah, aku tak kasar.
Ini bukan kasar, ini namanya tegas. Saya bisa ceramah nih slow-slow, bisa. Jamaah sekalian, marilah kita raih keberkahan. Saya kan tak bisa, aku slow-slow nih. Pada bulan Ramadan, bagaimana orang yang kerja untuk menafkahi keluarga tapi meninggalkan puasanya karena pekerjaan yang diembannya sangat melelahkan? Bagaimana pekerjaannya itu, Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Sebentar ya, ini agak serius sedikit. Nanti kalau saya jawab asal-asalan, alah ngarang deh tuh. Ini udah saya tuliskan satu makalah, udah saya presentasikan di IKMI, di MDI, Majelis Dakwah Islamiyah. Saya kirimkan ke Ustadz Asrori. Nah, ini dia. Saya kalau ngasih pembekalan harus ada bahannya. Hilang pula bahan tadi. Bentar ya. Ini saya bacakan. Sahibus san'ati syaqati alladhi yahtaju hirfatuhu li tahsili nafaqatihi wa nafaqati iyalihi. Orang yang pekerjaannya berat, tapi dia mesti juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Yajibu alaihi an yusri' fi siyam. Dia wajib pagi-pagi itu makan sahur dan berniat puasa. Jadi tak boleh dia lost tak berpuasa. Pagi itu dia makan sahur. Istrinya menyiapkan makan sahur. Dia tetap nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Summa yusri' fi amalihi wa takassubihi. Setelah itu dia tetap bekerja. Fa idza lahiqathu masyaqqatun shadidatun ghairu mu'tadatin. Ketika siang hari tiba-tiba dia mengalami kesulitan, tamna'uhu min itmami shaumihi, tak bisa dia menyempurnakan puasanya, jazalahul fitru, barulah dia boleh berpuasa siang itu. Diteleponnya bininya, "Dek, ampaknya abang udah mau mati nih." "Ah, bukalah bang, buka bang, buka. Ah, buka deh. Nanti kembali tak usah kau masak ya." Setiap hari begitu. Mungkin hari itu aja, besok dia. Jadi bukan asal-asalan. Tak usahlah kau masak sahur, aku kerjaku berat ini, nampaknya di siang nanti udah mau mati nih. Bukan mau mati, belum mati lagi. Ini Ustaz ambil dari mana ini? Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Hindiyah, juz 1 208. Lihat juga Hasyiah Ibni Abidin, juz 2 420. Wa yulzimuhu qada'uhu, dan puasa yang ditinggalkannya itu wajib dia qada' fi mustaqbali ayyamihi, di masa akan datang, hina yatayassaru lahul qada', ketika dia sudah bisa mengqada'nya. Jadi kesimpulannya, bagi saudara-saudara saya yang pekerjaannya berat, menggali tanah ke dalam tambang batu bara, atau pekerjaannya membawa bis truk yang berat panas, maka dia tetap makan sahur, berniat puasa. Sampai di tengah hari tak sanggup lagi, barulah dia membatalkan puasanya, dan dia wajib mengqada'nya di luar Ramadan. Jelas jawabannya? Jelas. Kalau tak juga jelas, memang bawaan belum sarapan lah itu. Apa hukum puasa atlet bela diri yang bertanding saat puasa? Muhammad Ali bertinju saat puasa, menang. Muhammad Ali, cari Muhammad Ali bertinju sedang puasa, menang. Ini udahlah tak puasa, kalah pula. Apa itu? Pasukan perang Badar melawan kafir musyrik kapan? 17 Ramadan. Tak ada ikhtilaf antar ulama. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Pasukan Mesir mengusir tentara Israel tanggal berapa? Asyir min Ramadan. Diabadikan nama kota di Mesir. 10 Ramadan, menang. Melawan Israel, menang. Melawan musyrik, menang. Indonesia kapan merdeka? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Betul. Tapi 17 Agustus bertepatan dengan 9 Ramadan. Yang berteriak, yang mengerek bendera, yang menyanyikan Indonesia Raya, orang yang sedang berpuasa.
Orang yang berpuasa itu tak takut mati, menggelegar suaranya, serang Belanda. Orang kenyang mana bisa teriak? Serang Belanda. Mereka ini yang berjuang. Jadi atlet-atlet bela diri, judo, aikido, silat, taekwondo, saat berpuasa. Tidak ada alasan untuk membatalkan puasa. Justru dengan berpuasa itu berdatangan pertolongan malaikat-malaikat. Malaikat maut pun datang. Mencabut nyawa lawan kau. Apakah tak batal karena berkelahi Pak Ustaz? Atau Ustaz ikut? Ini kan olahraga. Nanti bos mau mukul, tak jadilah. Ini kan olahraga. Ini banyak orang salah paham dia tuh. Kau pikir kalau udah mengaji, udah pengajian tak boleh ikut balap motor. Pas balap motor, pas mau didulukan, silakan. Ini olahraga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan sportivitas. Di situ ada nilai. Kalau mukulnya begini, bukan mau membunuh orang. Ini namanya olahraga. Mengolahraga. Raga nih, fisik kita nih diolah dia. Ini banyak juga sekarang TO, tukang olah. Tukang olahraga. Ini olahraga namanya. Bersilat. Silat itu olahraga. Di kampung saya, tempat saya lahir, hari 1 Syawal hari raya, 8 Syawal hari raya pencak silat. Karena onyang kami dulu dikumpulkan ya semua pesilat-pesilat itu untuk nyambung silaturahim, bersilat, tapi bukan saling membunuh. Sekarang diabadikan sebagai wisata olahraga oleh dinas apa yang bagian olahraga? Dispora menjadikan itu sebagai. Kami setiap seminggu raya balik ke kampung menengok pesilat bertarung. Itu bagian dari olahraga. Kalau anak-anak kita tak diajari bersilat, tak diantah, cemana dunia ini akan datang? Berperang dia, cemana? Pakai pistol tak pandai. Saya semua saya pakai, panah saya pakai, pistol saya pakai. Ini pandai pistol air aja, itu pun macet-macet. Bagaimana spirit Ramadan bisa dibawa keluar Ramadan? Kebanyakan kan semangatnya di Ramadan itu aja. Terlihat dari masjid-masjid yang pakai tenda keluar. Sampai tendanya itu keluar kalau pada tanggal 1 sampai 2. Lalu kemudian habis itu babak semifinal. Habis itu final, akhirnya adalah malam Idul Fitri, itu kembali ke pemain inti. Pemain